Halo Sobat Programmer dan Literasi. Jumpa kembali pada kanal Bali G Academy, sebuah kanal yang konsisten dengan pemrograman terapan dan hobi sastra. Kali ini saya akan membawakan cerpen fiksi romansa karya saya sendiri, Vivian Sihaan, dengan judul Cermin Kabut Dua Hati. Kita mulai ya. Cermin Kabut Dua Hati. Langkah kaki Gontagia menelusuri ruangan menuju kubikel yang sudah 4 tahun menjadi sarangnya. Setumpuk berkas pada mejanya telah menunggu untuk disentuh. Suasana masih pagi, tampak pekerja lain sudah serius pada stasiun masing-masing. Ah, masih pagi sudah gerah. Di luar panas sekali hari ini. Untung ruangannya ber-AC, keluh gadis itu. Tak berselang lama, suara bas milik seorang pria muda menimpali. Lelaki murung itu mendekati mejanya. Benar-benar jauh dari target, suntuk, buntu. Pemilik suara itu adalah Tommy, anak divisi sebelah, bagian corporate loan, personal dari tim marketing yang juga sama seperti dirinya. Sembari membongkar file-file yang tengah menumpuk di hadapannya, dia pun berceloteh. Semangat bang, masih ada hari esok yang menjanjikan. Seperti kata pujangga, hiburnya sambil tersenyum. Tak terasa jarum jam pun berputar, sementara tumpukan pekerjaan tak kunjung selesai. Segudang interupsi pun tak terhindarkan, dan salah satunya tak lain beberapa telepon dari nasabah yang sekedar menanyakan informasi syarat peminjaman, ada juga yang menanyakan status pengajuan kreditnya, tapi yang paling mengesalkan kalau sudah menyangkut keluhan. Performa marketing selalu bicara target. Terlalu larut dalam menangani komplain tidak akan mendapatkan apa-apa. Meladeni keluhan sungguh mengonsumsi tenaga dan waktu. Tapi setiap karyawan sudah didoktrin service after sale. Jadi tidak bisa disepelekan, bagian penting dalam pelayanan. Gia, gadis cerdas, cantik, dan ceria merupakan salah satu karyawan andalan sang bos. Bekerja di bank sudah menjadi impiannya sejak kecil. Cita-cita itu lahir karena terinspirasi dari kakak sepupunya. Penampilannya modis, makeup tipis, keren, dan yang membuatnya tambah menarik bahasa tubuhnya yang elegan dan cerdas. Tidak dipungkiri prestasi sang manajer melejit berkat dia. Teman-temannya sering menggodanya. Dia seorang pekerja keras nan ulet seperti kerja Rodi, namun yang naik pangkat dan naik gaji adalah atasannya. Dia tetaplah seorang cecungu. Situasinya sangat bertolak belakang dengan Tommy. Telah 2 tahun menjadi bagian tim marketing corporate loan, namun prestasi kerjanya masih di bawah rata-rata. Tak jarang dia selalu bertanya pada dirinya sendiri, apa bakatku mungkin bukan di sini? Apa keberuntungan jauh dariku? Sudah 2 tahun tapi keadaan tidak pernah berkembang. Stuck. Namun, dia selalu menghiburnya, mencoba mengingatkan dan menguatkannya. Gadis itu selalu meyakinkan pria itu. Itu biasa, Bang. Perlu kesabaran aja. Aku juga di tahun kedua juga masih begitu, jawabnya. Tommy masih dengan nada datar membalasnya. Itu kau, Gia. Kita berada di waktu yang berbeda dan bidang yang beda pula. Bicara ya gampang, tapi menjalani itu rumit. Satu hal lagi, kita kan seumuran, jangan panggil aku abang ah. Lagi pula ini kantor, cukup panggil namaku saja ya. Dia juga memanggil begitu karena dia merasa nyaman dengan sebutan itu. Dia mengangguk. Seperti biasa, kantor selalu sibuk, masing-masing terjebak dalam target kerja. Berjam-jam sibuk menghadap komputernya, mengentri data, mencetak dokumen, memfotokopi berkas, mengatur jadwal penandatanganan perjanjian, menelpon berbagai pihak seperti notaris, pihak asuransi, pihak developer. Tanpa terasa jam istirahat pun tiba. Ruangan sudah mulai sepi. Satu persatu penghuni ruangan menghilang. Ada yang keluar menemui nasabah, ada juga yang keluar untuk makan siang. Hanya mereka berdua yang tersisa. Dengan wajah putus asa, pria itu kembali mendekati Gia. Gia, gimana ya? Aku bendera putih aja. Sepertinya kalau tidak ada nasabah lagi, aku mau keluar. Malu. Pekerjaan ini mungkin bukan untukku.
Tom, jangan menyerah begitu dong. Ayo bertahan. Gimana kalau aku kenalkan ke nasabahku? Minggu lalu, dia bertanya tentang corporate loan. Debutnya bagus, siapa tahu kau ada peluang. Pria itu hanya mengernyitkan dahinya sambil menyentuh tipis rambutnya. Dari tampilannya orang akan melihat Tom pria sempurna, pria kota, rapi, bersih, ditambah rambutnya seperti baru dicukur setiap hari. Matanya tidak terlalu lebar, kelopaknya sayu, alisnya tebal, dan mukanya mirip Erik Bana muda dalam pakaian kantor. Gia melepas sepatu heels stiletto yang cukup tinggi, mengganti dengan sepatu trapes pantufel kuning. Perempuan itu menenteng kotak bekalnya, bersiap menuju lantai 3 di mana pantry berada. Ruang makan itu sudah mulai ramai. Kebetulan pantry bersebelahan dengan ruang ibadah. Tommy turut naik. Dia kebetulan mau ke ruang filing, mengambil berkas nasabah. Sambil menapaki tangga berkarpet, dia melanjutkan bicara. Nah, kebetulan besok aku ada janji dengannya. Tommy hanya menyimak dan terdiam. Tangan kirinya memegangi tangga. Besok, hmm, besok aku ada janji ketemu dengan seorang calon nasabah. Aku prospek dia via telepon. Belum pernah ketemu sama sekali, jawab Tommy. Tommy terbilang lemah dalam membangun jaringan. Kalah gesit dari senior-seniornya. Tapi dia dipuji rekan-rekannya dalam hal layanan, kesopanan, dan kerapian pekerjaan. Juga banyak perempuan pengagumnya. Pria rapi dan rupawan. Gosip beredar di kalangan rekan kerjanya, dia memang sengaja direkrut menambah sosok enak dipandang di kantor. Gosip itu sudah singgah pada kupingnya. Dia tidak nyaman, bagaimanapun dia seorang laki-laki. Kau geser saja waktunya, pindahkan ke hari lain, cetusnya. Aku nggak enak, sudah janji. Kira-kira kau bisa atur ulang nggak jadwal ketemuan nasabahmu? Balasnya. Ini tanda tangan kredit loh, Tom. Kita yang memohon, Tom. Gak mungkin. Gak mungkin dong kita yang ngatur. Waktu kemarin aku telepon sekretarisnya bilang bisanya jam 11. Aku sudah pernah sekali ketemu orangnya. Memang Pak Andi itu terkesan keras, tapi menurutku tidak. Dia cuma tegas, tapi aku suka dia. Orangnya fair. Buktinya, dia akhirnya jadi ambil rumah itu. Walau awalnya dia sempat ragu. Dijamin kau akan suka orangnya. Memangnya sulit ya batalkan atau undurkan jadwal dengan calon nasabahmu itu? Toh juga belum pastikan. Pak Andi orang penting. Bisnisnya banyak. Dia sangat sibuk. Dia hanya mau mampir sebentar untuk tanda tangan kredit. Pihak notaris dan aku yang akan mendatangi kantornya untuk tanda tangan KPR-nya. Kata sekretarisnya, Pak Andi sangat jarang ke kantornya. Dia tinggal di kota yang sama dengan kantor pusat. Semua berkas pengajuan KPR-nya juga diurus oleh sekretarisnya. Pak Andi pulang setelah tanda tangan. Waktunya mepet jam 13. Bapak itu sudah harus ke bandara. Terserahlah buat pilihanmu yang mana. Ini kesempatan saja karena aku tidak bisa jamin nasabahku cocok denganmu. Sekarang pelan-pelan letakkan hatimu di mana, Tom. Sambil menapaki tangga, nanti kupikir deh, balas lelaki itu. Jam kantor pun usai. Tommy baru saja menelpon calon nasabahnya. Gitu dong, buat keputusan yang cepat. Kuharap ini akan menjadi nasabah emasmu, ujar Gia. Jam 9 malam, Gia akhirnya tiba di kamar kos yang menjadi sarangnya. Kamar bernuansa pink. Bilik itu lebih bagus dari kosnya saat kuliah. Terkesan penuh dan sesak dengan barang, namun tetap enak dipandang. Barang-barangnya tertata rapi. Novel serta majalah tersusun pada rak kayu yang menempel pada tembok tepat di atas meja belajar. Lemari dipenuhi baju. Di sebelahnya koleksi beberapa pasang sepatu tersusun pada rak transparan. Dan sejumlah tas tersusun di atas lemari. Dan sebagian kecil menggantung di belakang pintu. Mejanya dipadati 2 bingkai foto. Baju kotor masih saja menumpuk dalam keranjang besi hitam di sudut pojok ruangan. Bibi pengurus kos sedang pulang kampung. Biasanya dia yang akan mencuci bajunya dan beberapa anak lainnya.
Wajah mungil berdiri tegak sambil tersenyum tipis menatap kamera. Berlatar tulangan buku dengan bingkai berwarna emas. Foto dirinya semasa wisuda. Benda-benda dalam kamar sama sekali tidak menggambarkan bahwa sang penghuni tengah menjalin hubungan dengan seseorang. Patah hati sejak bangku kuliah sudah menutup pintu hatinya untuk memulai hubungan. Tapi hampir setengah tahun ini dia memendam rasa kepada seseorang. Setelah mengganti handuk kimono dengan piyama biru, dia membaringkan punggungnya pada tempat tidur. Tangannya meraih sebuah novel dari atas meja. The Sister, milik Daniel Steele yang masih baru dibelinya, menghantarkannya tidur malam itu. Itulah Gia dan istananya. Malam itu, udara di luar agak dingin. Masih gerimis tipis. Tommy pun baru saja memasuki kamarnya. Sebuah kamar yang tergolong rapi untuk ukuran kamar putra. Tidak banyak barang, hanya alat olahraga, barbel, tali lompat skipping, raket tenis, dan beberapa biji bola tenis dalam fish tank. Semuanya tersusun rapi pada rak kayu. Di belakang pintu dipenuhi poster sang idola, sang legend, Freddie Mercury, dalam siluet dan mengenakan kacamata. Hanya beberapa menit membaringkan tubuhnya, dering telepon selulernya berbunyi. Halo Tomiku, apa kabarmu nak? Tommy tersenyum, senang mendengar suara ibunya. Ma, aku sehat. Apa kabar kalian? Bapak sehat? Wanita di seberang telepon menegakkan punggungnya. Dia rindu anak sematawayangnya. Mereka terpisahkan oleh pulau. Syukurlah kau sehat, nak. Bagaimana pekerjaanmu? Aku dan bapakmu sempat khawatir. Ini bapakmu mau bicara? Suara tegas dari sang ayah mendengung di telinganya. Thomas, sehat, nak? Kau harus kuat menghadapi hidup. Kau laki-laki harus tangguh. Jadi buatlah putusan hebat dalam hidupmu. Jaga dirimu baik-baik ya, nak. Ujarnya pada anaknya dari seberang pulau. Tommy selalu mendapat dukungan semangat dari kedua orang tuanya sejak kecil. Menjadi anak semata wayang, berlimpah kasih sayang. Sudah kerja pun, ibunya masih mengirimi uang padanya. Kiriman uang ibunya dikembalikannya. Semenjak itu, ibunya kerap mengirimi hadiah-hadiah berupa barang-barang dan kebanyakan sepatu, dasi, kemeja kerja, dan beberapa kaos santai. Dia sebenarnya mau pulang dan menyerah. Bagi Tom, tetap bertahan pada pekerjaannya adalah keputusan pelik. Namun, dia mempunyai alasan sendiri. Matahari bersinar lagi. Pagi itu, satu persatu karyawan masuk kantor yang berada di kawasan pusat perkantoran dan bisnis. Tommy telah duduk tenang dengan wajah segar di hadapan mejanya. Jangan lupa Tom, supir dan kendaraan telah booking. Sebentar lagi kita berangkat ya, seru Gia dari kubikel sebelah. Oke, sahutnya. Kalian pasangan serasi, goda salah satu seorang teman lainnya. Mendadak telepon masuk. Seorang menanyakan persyaratan kredit rumah. Gia kembali duduk dan menjelaskan produknya. Tommy kembali ke kursinya, padahal dia sudah bersiap. Dengan tergesa-gesa, akhirnya mereka meninggalkan kantor itu. Supir sudah menunggu. Mobil pun melaju dan jarum jam pada tangannya menunjukkan 10.47. Semoga Pak Andi tidak terlalu marah, sepertinya kita akan telat. Cuma 10 menit sih, guman Gia. Tommy berusaha menenangkan wanita muda itu. Takut amat. Santai aja, Nona. Kuharap bapaknya kan maklum. Jangan-jangan pesawatnya juga delay. Iya, semoga saja beliau maklum. Semoga hari ini kita sukses. Semangat ya. Pasang wajah optimis dong, Tom. Gurau gadis itu. Wanita berparas cantik itu melangkah percaya diri dengan senyum khasnya. Elok dipandang, seorang wanita cantik dan smart didampingi oleh pria tinggi, tampan, dan keren. Benar-benar pasangan serasi. Seorang resepsionis menyambut di lobi dan meminta mereka menunggu sejenak. Setelah menghubungi sekretaris Pak Andi, keduanya diberi aba-aba segera naik ke ruang sang bos. Gadis berstoking hitam itu sudah pernah ke kantor itu.
Tidak seperti sebelumnya, ada orang lalu lalang dan pria berseragam satpam ramah membukakan pintu sebagai azar penyambut tamu. Suasana sangat senyap. Dia merasakan sesuatu yang aneh hari itu. Ada sesuatu rasa yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bukan rasa kikuk adanya Tommy di sisinya, atau rasa kompetisi pada pria itu, tapi sesuatu yang lain. Lagi pula, Tommy itu bukanlah rivalnya dalam pekerjaan. Keduanya berbeda divisi. Gadis itu membenarkan rambutnya dan membenarkan roknya. Ia berusaha menenangkan diri. Dada Tommy berdegup kegirangan dan lega. Sebenarnya, ia sangat menyukai Gia, hanya saja bukan waktu tepat cinta-cintaan, manakala karirnya di ujung tombak. Tidak begitu lama, mereka pun keluar dari ruangan Pak Andi. Hari ini adalah hari luar biasa buat Tom. Pak Andi setuju dengan tawarannya. Di luar dugaan, bos perusahaan kargo itu bahkan merekomendasikan seorang temannya yang juga membutuhkan dana segar. Terima kasih Gia, akhirnya aku dapat nasabah bagus, ujar Tommy pada gadis itu. Mereka berjalan paralel meninggalkan gedung itu. Suasana masih gelap berkabut dan hujan menambah gelapnya hari. Mereka kaget mendapati mobil kosong dengan kunci masih tergantung pada ignition pengapian. Kemana Pak supirnya? Kenapa kita ditinggalkan begini? Entahlah, biasanya tidak pernah seperti ini. Dia pasti menunggu. Punya nomor seluler Pak supirnya? Tanya Tommy. Ada, jawabnya sambil membuka ponselnya dan menekan nomor Pak supir. Gadis pintar itu pun telah berusaha menelpon dan SMS sang supir, namun tidak berhasil. Tommy pun mengambil alih kendali setir dan keluar dari tempat itu. Kini hanya mereka berdua. Jalanan masih sunyi. Sekali lagi trim siagia hari ini. Aku jadi sangat bersemangat. Pengen cepet-cepet bekerjakan berkas ini. Ulang pria itu. Dia duduk bahagia di samping Tommy. Mukanya memerah seperti remaja yang lagi jatuh cinta. Lagi-lagi ia ingat ini jam kerja. Harus profesional. Lagi pula ia bukan siapa-siapanya Tom. Hanya sebatas teman kerja. Bukan kekasih. Apa kita tersesat? Kok rasanya nggak sampai-sampai? Kendaraan lain tidak tampak dan cuaca masih berkabut. Tenang saja, kita mau sampai. Sepanjang jalan benar-benar sepi, tidak ada aktivitas. Tidak seperti biasanya di hari Jumat. Tampak seperti film-film apokaliptik, benar-benar seperti suasana sunyi dan berkabut. Apa semua pada takut hujan? Tanya gadis itu. Dia akhirnya menyalakan radio, tapi tidak bisa. Sinyal HP juga tidak bisa. Setelah berjuang lama dalam perjalanan hujan deras dan berkabut, keduanya akhirnya sampai di parkiran kantor. Pak Satpam yang biasa berdiri membukakan pintu juga tidak muncul. Lantai 1 tampak sepi. Kasir-kasir cantik itu yang biasa heboh tidak di tempat. Naik ke lantai 2, Pak Leo yang biasa duduk di meja paling kanan tidak pada mejanya. Ruang bos juga kosong. Meja sekretaris yang berada di seberang ruangan bos juga kosong. Mungkin mereka semua keluar makan siang. Kalau Kia. Tapi kan ini sudah sore. Ada teman yang sudah pulang kok saat kita mau berangkat tadi. Sesosok lelaki melintas dengan cepat menuju lantai atas, seperti anak office boy. Kita keluar makan aja, Gia. Sebagai perayaan hari ini, aku yang traktir, kata pria itu. Tunggu sebentar, aku siapkan berkas untuk penandatanganan perjanjian besok dengan nasabahku. Tunggu sejam bisa? Tanyanya ringan sambil tersenyum pada wajah Tom yang berdiri di samping mejanya. Baik, kata Tom. Pria itu melangkah ke kubikelnya yang terletak berseberangan dengan kubikel gadis itu. Setelah membuat surat perjanjian kredit, menyiapkan bukti transfer, dokumen asuransi, dia memasukkannya dalam map berkas. Di mejanya masih bertumpuk berkas yang sedang dikerjakan dan ada juga yang masih menunggu persetujuan bos. Kebetulan sang bos sedang sibuk keluar kota. Banyak berkas pengajuan kredit yang masih dipending, belum tersentuh. Setelah melirik hampir sejam, Gia membereskan mejanya dan mengambil tasnya. Samar suara You Raise Me Up-nya Josh Groban sayup-sayup terdengar oleh telinga Gia.
Mendadak ruangan hening. Musik pun berhenti. Rupanya Tommy sudah mematikan musiknya. Keduanya dengan tubuh ringan menuruni tangga bersiap mencari taksi. Kok jarang kendaraan ya? Taksi pun jarang lewat. Apa mungkin karena cuaca? Tutur gadis itu. Akhirnya mereka berjalan kaki menyusuri pedestrian mencari makan. Sepanjang perjalanan masih hujan dan berkabut. Dari kejauhan terlihat kerumunan di bahu jalan. Ada apa? Keduanya saling menatap dengan raut gundah dan prihatin. Mereka mendekati kerumunan. Tadi ada kecelakaan. Diduga sepasang kekasih dan supirnya. Jelas bapak gemuk berbaju putih. Tolong menepi sedikit, Pak, pinta Gia. Keduanya membelah kerumunan. Mobil SUV silver pecah dan rusak parah. Setengah bagian mobil itu sudah tidak berbentuk. Mobil itu terlempar, menerobos pagar tembok gudang, terseret jauh hingga tertancap pada tiang listrik. Sang supir sepertinya menghindari truk dari arah berlawanan. Truknya terguling di bahu kanan jalan. Bannya terlempar dan ada sepeda motor tergeletak di depannya. Supirnya sangat mengenaskan. Dia terjepit, ujar seorang lelaki tinggi, salah satu dari kerumunan. Gia berusaha gigih mendekati. Pintu penumpang mobil itu terlepas. Tas dan sepatu terlempar. Kedua penumpang tanpa seatbelt. Kepala mereka berdarah. Kaki mereka tergencet kursi depan, namun tubuhnya seolah hendak keluar dari mobil. Mereka tak bergerak sama sekali. Angin membawa lembaran kertas dokumen berpencar ke segala arah. Wanita tak sadarkan diri itu mengenakan blazer hitam garis putih, jas kerja wanita ala Jepang-Jepangan. Rambut hitam pekat sebahu, kulitnya putih, dan kakinya dibalut stocking hitam. Loh, posturnya mirip aku. Rambutnya, bajunya, kok bisa mirip? Ungkapnya terheran-heran. Tangan kedua penumpang saling berpegangan, sehingga orang dalam kerumunan menduga mereka adalah sepasang kekasih. Gia dengan buru-buru mengambil tas yang mirip miliknya dan membuka dompetnya. Ini tasku, dompetku. Ah. Dia berlari kencang dan menangis histeris, meninggalkan tempat itu. Tommy pun penasaran ada apa dengan dompet itu dan setelah didapati namanya Anggia Jasmine. Dengan hati hancur dan tangannya memberanikan diri, ia mendekati mayat dalam mobil dan melihat wajah keduanya. Itu aku, tidak mungkin, tidak, tidak. Dia pun berlari meninggalkan tempat itu. Kerumunan kebingungan. Kini keduanya berteriak sekuat tenaga dalam tangisan kesedihan yang tidak terlukiskan dalam kata-kata. Ah, aku sudah mati. Tanpa peduli apapun, Tommy menangis sekuatnya, berteriak dan menangis lagi. Setelah capek dalam kesedihan, dia mencoba mencari Gia. Sosok wanita itu tengah terduduk lemas di atas rumput taman kota. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu, Gia. Kita kan terakhir pulang dari kantor Pak Andi. Mereka akhirnya jenuh menangis dan pusing dengan pertanyaan mengapa dan memutuskan untuk berdiam tenang. Aku sudah bosan dalam kesedihan dan kemarahan. Tommy, temani aku ke kosku. Mungkin dapat kedamaian di sana, pintanya. Kamar yang dicintainya serta barang-barangnya masih terlihat persis seperti terakhir ditinggalkannya. Dia pun membaringkan tubuhnya, berusaha menyentuh barang-barang kesayangannya, bahkan berusaha menulis catatan untuk temannya. Semua sia-sia bak menjaring angin. Tak jauh berbeda dengannya, Tommy juga bereaksi sama dengan kamarnya. Ia berdiri terpaku dalam keheningan. Dia memutuskan mendatangi kos-kosan Gia. Lelaki itu berusaha membangkitkan semangat Gia. Kamar itu lebih sempit dari kamarnya, tapi tampak bersih dan rapi. Matanya mengamati beberapa novel koleksi Gia yang tersusun pada rak. Puluhan novel romansa karya Daniel Steele, legal thrillersnya John Grisham, hingga beberapa karya science fiction Michael Crichton.
Majalah intisari, buku marketing, buku motivasi, buku rohani, berderet di atas mejanya. Kau hebat, masih mau meluangkan waktumu membaca di tengah kesibukan. Tidak ada tanggapan sama sekali, tapi pria itu tetap melanjutkan bersuara. Aku benar-benar tumpul. Sejak bekerja, aku sudah tidak pernah pegang buku lagi. Membaca koran pun aku tak sanggup. Akunya sambil membalikkan halaman demi halaman The Next, novel terakhir dari Michael Crichton sebelum sang novelis meninggal dunia. Gadis itu menjawab sambil menatap keluar jendela. Ini bukan waktu yang tepat, Tommy, untuk bahas hobi. Tommy melakukan touring kecil-kecilan di kamar dia. Matanya membesar. Dia melihat fotonya ada pada meja. Dia pura-pura tidak tahu dan tak mau menanggapinya. Tanpa sengaja, kini Tommy memahami dan mengantongi fakta baru dari kamar itu. Fakta yang membuatnya berbunga-bunga. Ayo kita keluar, gak nyaman di kamar ini. Nanti semua barang di kamar ini kau komentari, protes Gia. Mereka melewati kamar-kamar yang saling berhadap-hadapan pada lorong sempit. Sebelum akhirnya mendapati ruang tamu agak luas dan pintu lebar berbahan jati. Taman kos dipenuhi dedaunan, dan angin telah merontokkan daun pepohonan yang mengitari rumah kos itu. Mereka kini berdua tengah duduk berjauhan di sebuah taman. Tom mencoba mencarikan suasana. Gia, kita harus bersikap dewasa. Bukan cuma kau yang marah dan sedih, tapi kita kan senasib. Kita lalui saja yang ada. Riangkanlah waktu kita. Riang bagaimana? Yang ada kabut, tanpa musik, tanpa bioskop, gak bisa menikmati makanan, tanpa hiburan, liburan, gak ada hari raya yang ditunggu, gak ada baju baru, gak ada kerjaan, gak ada target hidup. Dunia kematian ini betul-betul membosankan. Tidak ada penunjuk waktu yang pasti, karena keadaan selalu sama, yakni gelap dan berkabut. Keduanya pun terlibat dalam percakapan ringan hingga serius, berbagi cerita-cerita jenaka masa kuliah dan bahkan masa kecil mereka. Waktu kecil, kalau dengar musik ceria, badanku langsung goyang-goyang. Aku suka joget, kata ibuku. Tommy pun mengorek memorinya. Aku waktu kecil kalau makan sering sambil tidur, terkantuk-kantuk, sampai mukaku jatuh ke piring. Kalau nonton video itu membuatku terbahak-bahak, katanya. Gia pun melanjutkan. Aku punya tebakan. Kenapa anak babi kalau jalan selalu menunduk? Coba tebak, tanya Gia. Pria itu menggeleng dan menatapnya tersenyum. Kenapa? Tanyanya kembali. Karena dia malu, ibunya seorang babi, jawabnya. Keduanya pun terbahak-bahak. Kini bahasan pun merambat pada dunia pekerjaan. Mengapa Tom gagal dalam pekerjaannya? Tom dan Gia mengira dunia kematian bisa menyulap dan membuat semua indah, apa yang suram di masa lalu. Aku kira dunia kematian otomatis menghapus luka dan beban di dunia. Aku juga tidak sesempurna orang-orang lihat. Sejak kecil dipenuhi pujian. Gia kau cantik, Gia kau cerdas, Gia kau juara. Lama-lama aku sudah datar dengan pujian. Jarang juga cewek-cewek iri dan dengki denganku. Mereka tidak tahu dalamnya hatiku. Apa mereka sanggup menjalani apa yang kujalani? Perkara pacar dicampuri keluarga. Pekerjaan dan penghasilan untuk keluarga. Sepertinya aku ini dilahirkan untuk menjadi sapi perahan orang tuaku saja. Bukan hanya orang tuaku yang harus kupikirkan, tapi juga masa depan adik-adikku. Aku pernah protes, malah dibilang aku ini anak yang tidak tahu berterima kasih dan durhaka. Kau sudah dilahirkan, kubesarkan, kukuliahkan, kata ibuku. Terlahir cantik, pintar memang terlihat indah, tapi tidaklah seindah yang dilihat orang dari luar. Dunia ini tidak adil denganku. Jujur ku akui Tom, aku memendam rasa suka padamu sejak outbound dulu. Kian hari kian dalam, tapi aku berusaha mengelaknya. Aku bermasalah dengan kepercayaan diri, malu kalau kau tahu tentang keluargaku. Kulihat kau sepertinya datang dari keluarga yang berada dan sehat. Aku gadis itu. Kau salah, Gia. Anak satu-satunya tidak selalu indah. Aku juga sudah muak terlalu dikontrol oleh orang tuaku sejak kecil. Sampai setua ini.
Tapi hal yang tertambat yang belum pernah aku sampaikan, aku juga harus jujur. Aku suka padamu. Namanya juga sudah mati. Ngapain lagi aku mesti malu? Sejak briefing perkenalan di kantor, aku mulai suka kau. Jatuh cinta pandangan pertama. Pelan-pelan ku coba mencari tahu tentang dirimu. Teman-teman bilang tidak tahu banyak tentangmu. Mereka bilang kau sangat tertutup, bahkan tidak pernah punya pacar selama bekerja di sana. Saat itu aku lega tahu kalau kau masih single. Entahlah rasanya jiwaku tenang kalau sudah melihatmu. Aku sebenarnya sudah ingin keluar dari kerjaan bulan ini, tapi kau adalah alasanku untuk bertahan. Kalau aku keluar, aku khawatir tidak pernah melihatmu lagi. Aku tidak pede dengan prestasi kerjaku yang kurang. Bertolak belakang denganmu. Aku sangat respect dengan wanita cerdas, ungkap Tommy. Dengan wajah serius, Tommy memandangi wanita idamannya. Dia tampak canggung. Tapi untuk apa, Tom? Kita sudah mati. Kita tidak ada karir, tidak ada masa depan. Hanyalah dalam kabut, ujarnya. Lelaki itu pun mendekati berusaha meraih tangan gadis itu. Setidaknya kita nikmati kebersamaan ini. Awalnya berkeras hati. Dengan malu-malu Gia akhirnya menyambut genggaman erat tangan itu. Keduanya pun merasakan kehangat cinta dalam kabut yang dingin. Sekarang keduanya menjadi sepasang kekasih. Kesedihan, kemarahan telah sirna oleh kekuatan sihir cinta. Sepanjang perjalanan, mereka berdua terlarut dalam pembicaraan. Mereka melewati orang mati lainnya. Ada yang sedang duduk-duduk di depan sebuah kafe, ada juga di tepian jembatan, banyak juga yang menyeramkan. Keduanya sudah hantu, tapi masih ketakutan melihat hantu lainnya. Apalagi Gia, sempat melompat ketika melihat sosok anak kecil balita berbaju putih di tengah jalan. Tatapannya dingin, matanya melototi mereka berdua, seolah mau minta ikut dengan mereka. Tak usah pedulikan dia. Jangan dikira bentuk hantu kecil dia baik-baik saja. Jangan-jangan dia titisan Lucifer. Memang sih di dunia nyata ya kelihatan lemah, lugu, sopan, tuturnya halus. Tapi justru tahan berbohong dan menipu. Terkadang lebih sadis dari anggota Yakuza sekalipun. Di film-film katanya orang mati bisa terbang, bebas hadir di mana saja, omnipresent. Tapi kenapa kita tidak bisa? Malah harus jalan kaki kemana-mana. Mobil hantu yang disebut pun tidak ada. Jangan-jangan karena orang tua kita belum membakar mobil untuk kita, macam film-film Hong Kong. Godanya sambil melemparkan senyuman pada Gia. Tapi ada istimewanya. Kita tidak pernah capek, berkeringat, kegerahan, dan lapar. Lihat, kakiku dari tadi, aku pakai tumit tinggi, ujarnya. Tapi aku heran, Tom. Kenapa Pak Andi dan resepsionis itu benar-benar nyata? Tanyanya dalam wajah penasaran. Mereka akhirnya sampai di depan kantor nasabahnya Pak Andi. Gedung berlantai 4 bertuliskan Citah Kargo dengan logo binatang tercepat di dunia itu pada depan gedung. Tempat itu juga sepi, lobinya sepi tiada sesiapa di sana. Mereka keluar gedung lewat pintu utama dan berjalan menyusuri aspal lebar di depan gedung. Baru beberapa meter melangkah, Gia menoleh ke gang sempit persis di samping gedung. Kau dengar gak suara tangisan? Ucap perempuan itu trainer heran. Hmm, mm-mm. Pria itu mengangguk. Mereka berhenti dan masuk ke gang sempit. Suara tangisan semakin kuat. Isakan tangis lelaki. Lelaki berkemeja putih dan celana biru. Seperti seragam supir kantor mereka. Dia menangis sambil jongkok meringkuk seperti seseorang sedang menyesali perbuatannya. Sesekali telapak tangannya memegang-megang rambutnya seperti orang yang sedang keramas, namun dalam suasana marah. Ternyata Pak supir kita, Pak Pandu. Dia ada di sini, teriak Gia. Sekonyong-konyong lelaki itu terdiam dan bangkit berdiri. Dia ketakutan dan menunduk. Badannya merapat ke tembok gang. Supir itu pun membuka cerita panjang lebar dan dia meminta maaf karena kelalaiannya. Ia banyak pikiran, anaknya sakit keras, ditambah lagi ayahnya di kampung juga koma.
Dia menghayal, tidak melihat truk di depannya. Pak supir merasa sangat bersalah. Gia dan Tommy kesal dan marah dengan penjelasan sang supir. Tidak akan ada yang bisa kembalikan nyawa kita bertiga. Apa arti kata maaf dan memaafkan di sini? Kalau masih berguna, saya memaafkan Bapak, tukas Tommy. Mereka beranjak pergi dengan wajah marah. Sang supir masih saja terisak-isak dan duduk tertunduk. Mereka berpisah di taman. Tommy hendak mengunjungi kamar kosnya. Katanya dia akan kembali. Ada sosok lain juga yang duduk di pojok taman. Dia duduk tenang, begitu senyap. Hatinya masih gundah gulana. Sulit mempercayai apa yang terjadi. Dia tidak nyaman dipelototi pria di pojok. Dia pun beranjak. Gadis itu sekarang berdiri di depan gedung berlantai 3, berlapiskan kaca, tempat ia bekerja. Gedung yang ia hampiri setiap hari, 5 kali dalam seminggu. Tapi ia sadar hanyalah pekerja. Suasana kantor tidak ada yang berubah. Suasana masih persis seperti terakhir ditinggalkan. Ruang ATM yang luas dan berkelas di sisi kiri kantor. Tampak meja satpam di sudut. Kedua tangannya membuka pintu kaca yang besar dan mewah. Lantai 1 untuk ruang pelayanan. Meja tempat tiket, ruang tunggu nasabah, kasir, sejumlah meja customer service membentuk L, tampak bersih dan tenang seperti biasa. Kakinya hanya berhenti sejenak, lalu menapaki tangga ke lantai 2. Lantai yang ditutupi dengan karpet abu-abu. Melewati meja Pak Leo, dia memandangi ruangan itu. Matanya bak sinar X-ray men-screening ruangan. Ribuan cerita ada di ruangan itu. Canda riang dengan teman-temannya. Sikap atasannya yang terkadang bikin geram. Sekretaris handal mengetik, baik hati, jarinya selalu sigap mengetikkan perjanjian yang dia minta. Dia terpaku sedih melihat tumpukan berkas di atas meja kerjanya. Pantofel kuningnya masih di sana. Dia duduk menyandarkan kepalanya pada kursi dan memejamkan kedua matanya dan menghela nafas. Gia, di mana kau? Dia mencari kemana-mana namun tak kunjung dapat. Kini kesedihan menyelimuti jiwanya. Ditinggal sendiri sang kekasih yang hilang tak kemana. Sebagai penghuni baru dalam dunia kematian, dia belum tahu banyak tentang aturan dunia kematian. Apakah bisa lenyap seketika? Apakah lenyapnya sementara atau permanen? Dia tidak meninggalkan pesan atau jejak sama sekali. Tommy tidak tahu harus kemana mencarinya. Dia sudah mencari ke kosnya tidak ada. Ke kantor juga tidak ada. Dia kembali ke kantor Pak Andi juga tidak ada. Dalam sedih, ia menelusuri jalan tanpa tujuan pasti, sambil sesekali memanggil nama gadisnya. Sayup-sayup, dari kejauhan dia mendengar suara-suara, seperti suara wanita. Dia pikir itu Gia, namun suaranya seperti suara wanita parubaya. Suara yang tidak asing di telinganya memanggil-manggil namanya. Tommy pun membuka matanya pelan-pelan. Tangan lembut seorang wanita tengah memegangi tangannya. Dia mengenalinya dan perlahan memandang wanita itu. Hatinya riang gembira. Dia pun mencoba bicara dengan suara separuh berbisik. Mama, Mama, apa ini nyata? Kita masih hidup kan, Ma? Wanita itu duduk di samping tempat tidur, meletakkan tangannya di bahu putranya. Tentu saja kita hidup, Nak. Ini nyata, Nak, jawab ibunya dengan tetesan air mata. Akhirnya, kau siuman juga, Nak. Wajah Tommy sangat lemah dan lelah. Dia juga menyimpan kekhawatiran. Ibunya menjelaskan dengan lembut, mereka ada di rumah sakit dan menceritakan apa yang terjadi dengan perlahan. Gia, Gia mana, Mah? Dia selamat seperti kau, Nak. Kalian berdua sudah tidak sadarkan diri selama 7 bulan. Kau koma, Nak. Gia sudah 2 kali mengunjungimu. Dia juga baru siuman, baru beberapa hari yang lalu. Gia dirawat di rumah sakit yang sama, namun di bangsal yang berbeda. Selama 7 bulan, kedua orang tua mereka menjadi akrab dan berteman.
Berselang setengah jam kemudian, gadis dalam kursi roda mendekati tempat tidur Tom. "Kau akhirnya bangun, Tom," katanya. Kondisi Tommy kini lebih baik dari hari sebelumnya. Ia melemparkan senyum bahagia pada gadisnya, sambil mengulurkan tangannya. Kini ruangan itu milik mereka berdua. Ibu Tom sengaja meninggalkan kamar, memberi ruang leluasa pada dua sejoli itu. "Sedih, Pak Pandu tidak selamat," kata orang kantor. "Pak Andi sendiri meninggal dunia malam sebelumnya, serangan jantung. Kalau resepsionis itu tidak ada yang tahu dengan ciri-ciri yang kusebutkan." Mendengar beberapa kalimat dari Gia, lelaki itu lega. Segala keraguan dan kekhawatiran sirna seketika. "Gia, semua ini nyata kan?" Gia mengangguk pelan dan membalasnya dengan senyuman di lesung pipinya. Tommy meraih tangan Gia lalu berbisik, "Aku tidak mau kehilanganmu lagi, my sweetheart." Terima kasih telah menyimak video ini. Sekian cerita pendek romansa ini saya bacakan. Semoga bisa menjadi hiburan bagi segenap pendengar. Salam literasi dan horas!